Tahukah kamu bahwa jembatan Suramadu telah berdiri kokoh dari 2003 berkat 5.438 meter kabel baja? Jadi apa sebenarnya dalam proses manufaktur yang membuat untayan baja ini mampu menopang struktur sebesar itu? Untuk menghasilkan kabel yang kuat, tahan lama, dan dapat diandalkan dalam situasi hidup dan mati, perjalanannya dimulai dari tambang biji besi dan berlanjut ke pabrik baja. Di sana, berbagai taduan logam dilelehkan pada suhu yang sangat tinggi, dicepak menjadi bile, lalu menjalani inspeksi ketat, sebelum ditarik menjadi kawat dan dipelintir menjadi kabel akhir yang siap digunakan di berbagai proyek di seluruh dunia. Video ini akan membawa Anda menelusuri keseluruhan proses tersebut. Mulai dari detail teknis, mesin-mesin raksasa, hingga operasi yang sangat presisi, untuk menjelaskan bagaimana sesuatu yang tampak hanya seperti baja terpelintir, dapat bertahan selama puluhan tahun dalam kondisi paling ekstrim. Perjalanan kabel baja dimulai di tambang biji besi raksasa jauh di bawah tanah. Ledakan terkontrol memecah batu, melepaskan bongkahan-bongkahan biji besi berwarna coklat kemerahan. Ekskavator hidrolik raksasa mengangkat batu-batu tersebut dan memuatnya ke truk tambang yang mampu membawa ratusan ton dalam sekali angkut. Truk-truk ini terus bergerak melalui jalur khusus membawa biji keluar dari lubang tambang. Di tempat penampungan, biji dituangkan ke hopper dan dipindahkan ke ban berjalan sepanjang ratusan meter. Di sana, layar getar dan magnet memisahkan kotoran, pasir dan pemotor kasar lainnya. Biji kemudian dihancurkan menjadi ukuran lebih kecil agar lebih mudah ditransportasikan dan dilebur nanti. Kereta khusus dan kapal kargo curah kemudian mengambil alih. Masing-masing membawa ribuan ton dalam sekali perjalanan. Ketika kereta biji tiba di pabrik baja, proses peleburan dimulai. Ribuan ton biji besi dicampur dengan besi bekas daur ulang, dimasukkan ke dalam tungku busur listrik setinggi beberapa lantai. Di dalamnya, elektroda grafit raksasa menyalurkan arus besar, menghasilkan suhu hingga lebih dari 1.600 derajat Celcius. Cukup panas untuk melelehkan logam padat menjadi cairan berpijar seperti lava. Untuk memberikan sifat mekanis yang diinginkan, insinyur menambahkan mangan untuk meningkatkan kekuatan, krom atau nikel untuk ketahanan korosi, dan silikon untuk meningkatkan kelenturan. Pada saat yang sama, batu kapur dan fluorspar ditambahkan untuk membentuk lapisan terak yang mengapung di permukaan. Terak ini bertindak seperti filter alami, menyerap pengotor dan memurnikan baja. Setelah baja cair mencapai kemurnian dan komposisi yang tepat, proses pencetakan dilakukan. Alih-alih menuang baja secara batch seperti dulu, kini proses digunakan metode continuous casting. Baja cair dimasukkan ke dalam cetakan tembaga yang didinginkan air, membentuk lapisan luar padat sementara inti masih cair. Setelah keluar, billet masih sangat panas dan langsung dikirim ke mesin pengerolan untuk memanfaatkan panas yang tersisa. Dalam proses pengerolan, billet dipipihkan dan dipanjangkan melalui rangkaian rol baja yang sangat besar. Dengan setiap lintasan, bentuknya berubah dari balok persegi menjadi batang panjang yang siap untuk tahap penarikan kawat. Proses ini tidak hanya membentuk dimensi, tetapi juga menyusun ulang struktur mikrobaja, membuatnya lebih kuat dan stabil. Setelah menjadi batang panjang,
baja memasuki tahap penarikan kawat. Batang baja ditarik melalui serangkaian cetakan yang semakin mengecil diameternya, membuat kawat semakin tipis dan halus. Proses ini dilakukan pada suhu kamar, namun membutuhkan kontrol ketat terhadap gaya tarik dan kecepatan. Karena sedikit kesalahan saja dapat menyebabkan kawat patah. Sensor laser modern memastikan diameter kawat sesuai standar dengan sangat presisi. Kemudian, kawat menjalani proses perlakuan panas. Kawat dipanaskan hingga suhu tertentu untuk mengubah struktur kristalnya, sehingga memiliki kekuatan dan kelenturan yang ideal. Setelah itu, kawat didinginkan cepat dalam udara bertekanan atau cairan khusus, mengunci struktur baru tersebut. Selanjutnya, kawat diberi lapisan anti-korosi, umumnya melalui galvanisasi atau pelapisan polimer. Proses ini penting untuk melindungi kawat dari karat, terutama jika digunakan di laut atau lingkungan lembab. Setelah semua perlakuan selesai, tahap pemeriksaan dilakukan. Diameter, permukaan, hingga struktur internal diperiksa dengan sensor canggih. Hanya kawat yang lolos standar ketat yang dapat melanjutkan proses. Tahap berikutnya adalah pemintalan. Puluhan hingga ratusan gulungan kawat dipintal secara simultan membentuk strand. Kemudian strand dipintal lagi mengelilingi inti, baik inti baja maupun inti serat sintetis, tergantung kebutuhan. Setiap lapisan memiliki fungsi tertentu. Lapisan luar untuk ketahanan gesekan, lapisan tengah untuk kekuatan utama, dan lapisan dalam untuk stabilitas struktur. Setelah selesai dipintal, kabel diberi pelumas khusus yang meresap di antara celah kawat untuk mengurangi kausan dan mencegah korosi di dalam. Tahap terakhir adalah pengujian kekuatan. Kabel ditarik hingga putus untuk menentukan batas kekuatannya. Dalam uji lain, kabel ditekuk dan dipelintir berulang kali untuk mensimulasikan kondisi kerja ekstrem. Hanya kabel yang lolos semua uji ini yang dikemas dan dikirim. Dari bongkahan biji besi hingga menjadi kabel baja berteknologi tinggi, setiap langkah menunjukkan ketelitian, kekuatan teknik, dan kendali kualitas tingkat tinggi. Di baliknya terdapat sistem yang rumit, di mana setiap detail memiliki peran penting. Jika kamu ingin melihat proses manufaktur menarik lainnya, pastikan untuk like video ini, tulis di komentar bagian mana yang menurutmu paling menarik, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya.